kok dibuatnya tanpa mengikutsertakan, saya bilang, ya, para dokter ahli dalam hal ini. Sehingga saya khawatir ini mempunyai motivasi politik, apalagi sekarang kita telah melihat ini sudah dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sudah dibentuk keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia 2024-2024. Ini bukti campur tangan pemerintah. Jadi sifat independensi dari katakanlah kolegium dikebiri oleh katakanlah keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi saya kalau sebagai pengacara, tujuan utama saya membatalkan ini. Oh, iya Prof. Oleh itu, memang uji materi sudah maju. Kalau peraturan pemerintah melalui katakanlah Mahkamah Agung. Tapi saya konsentrasi di sini dulu. Ya, Prof. Dari sejarah pembentukannya, karena ini sekarang ini kan sudah, dan saya selidiki mungkin ada konglomerat di belakang ini barangkali. Oh jelas memang, bukan mungkin itu. Saya bilang, kenapa kebetulan Menteri Kesehatan kita barangkali kurang paham mengenai katakanlah politikal yang hendak menguasai dunia kedokteran di tangan dia sendiri sehingga terjadi monopoli. Dan kalau seandainya ya katakanlah independensi itu hilang, ya, kita sudah menjadi alat penguasa. Iya. Itu aja yang saya lihat. Makanya saya bilang tadi sama teman-teman, kalau memang setuju ya kita bikin konsepnya. Berdasarkan pengalaman saya tentu, karena saya sudah pernah bela banyak orang juga dikatakan begitu. Dan itu nanti yang kita diskusikan. Dan ini ada lagi yang paling parah daripada surat itu, surat palsu yang tanggal ini ya. Coba, dia bikin surat tanggal 30 Oktober 2024, Pak. Iya, Prof. Tanggal 20 Oktober kan sudah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah terbagi dua. Oh, iya, Bro ya. Iya. Apa ini? Daftar perkumpulan terlampir. Iya. Iya. Nomornya baru diisi. Ini surat ini. Baik nomor maupun tanggal ditulis dengan tulisan tangan. Dikeluarkan oleh Lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sedangkan sekarang sudah dibagi menjadi 3 bagian, Pak. Iya. Itu kayaknya seperti pesanan itu, Prof. Ya, tetapi ini kan pesanan. Ya, ini surat bukan bersifat rahasia loh, surat pemberitahuan. Iya, justru. Jadi bisa dipakai untuk umum. Saya bisa pakai nih sebagai bukti, Pak. Iya. Jadi saya sangat senang bisa artinya bersama-sama Anda berbagi pengalaman, karena kalau di TUN itu mungkin saya udah bikin beberapa buku mengenai TUN, karena saya pelopornya TUN, Pak. Iya. Saya beberapa kali bela perkara, bahkan terakhir Ketua Mahkamah Agung menunjuk saya melawan KY. Jadi ada beberapa buku saya. Iya. Pertama salam kenal dulu, Pak. Iya, Prof. Ya, Prof. Kami ingin memperkenalkan diri juga, saya Dr. Zul Asdi, saya di Pekanbaru, Prof, yang kemarin nelpon Prof. Kami dalam forum komunikasi dokter Indonesia, tapi juga yang nonton ini Prof juga Ikatan Perawat, Prof. Bidan, dokter gigi, semua hadir nanti itu. Semua hadir, guru besar ya. Iya. Ini juga Bang Nazar tadi, Prof. Dr. Nazar spesialis bedah di Jakarta. Beliau juga. Malam, Prof. Ya. Makanya nih saya lihat ini daftar mengenai katakanlah keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia ini kan dibuat oleh pemerintah, Pak. Iya, Prof. Iya. Ya, di mana independensi toh kalau begitu. Iya, Prof. Katakanlah ini. Makanya saya bilang dari kolegium ini di mana? Padahal ini dari tahun 76 ini dijaga baik-baik oleh pemerintah, Pak. Baru sekarang tiba-tiba nggak tahu, mungkin mohon maaf, Pak. Mungkin barangkali Pak Prabowo kurang mengerti ya. Dan nanti akan terbongkar nanti kalau kita majukan ke Badan Tata Usaha Negara. Ada dua kemungkinan. Yang satu ini ke Tata Usaha Negara, PP ke Mahkamah Agung. Tapi mungkin kalau ke acara di Badan Tata Usaha Negara kan terikat waktu, Pak, ya, lebih cepat. Iya. Iya, Prof. Saya udah bikin beberapa catatan mengenai ini, Pak. Mengenai kolegium ini adalah
atau lembaga ilmu, bukan alat pemerintah, itu paling penting. Ya. Dengan ini keputusan dengan keputusan menteri, dia menjadi alat kuasa, Pak. Iya. Jadi mungkin secara singkat saya mulai di sini aja, Iya, Bro. dan kemudian nanti kita duduk bersama, saya susun dulu Iya. artinya gugatan, Bapak baca, Bapak diskusikan, kalau Iya. itu cocok kita majukan. Yang paling penting saya juga mempunyai ahli-ahli yang sudah biasa artinya memberikan pendapat ahlinya di peradilan tata usaha negara. Iya. Ahli-ahli saya juga dipakai oleh katakanlah Hakim Agung atau katakanlah Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi itu saya kerjanya transparan, Pak, ya. Iya, Bro. Jadi ya sekurang-kurangnya ada alas hukum. Karena kan ini kan yang kita ketemukan sekarang matter fact, fakta. Iya. Fakta itu sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum. Iya. Kalau tidak sesuai dengan hukum, melawan hukum. Di mana penyalahgunaan kekuasaan di sini? Itulah yang kita uji nanti. Iya. Dengan bukti-bukti, Pak, ya. Iya, Bro. Iya, Bro. Saya kira ini sebagai perkenalan pembukaan. Iya. Kurangnya Bapak tahu di mana kantor saya. Iya. Setelah itu kita coba membuat satu katakanlah analisa dan membuat satu contoh gugatan yang kita lemparkan tentu kepada teman-teman. Iya. Ya, Pak, ya. Ya, Prof. Izin Prof. Prof. Otto Cornelis, kami juga ada beberapa pembicara lain. Kalau berkenan biar kita bisa dicepat, Prof, sesuai dengan jadwal 18.30. Saya mau buka dulu, Prof. Izin, Prof. Silakan. Ya. Saya kebetulan ini karena beberapa dokter ini, walaupun saya sangat sibuk, oke deh, saya datang sebentar memberitahukan, memberikan uraian singkat aja kan. Iya, Prof. Beberapa masalah. Silakan, Pak, ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak, ya. Salam sehat untuk kita semua yang kami hormati, sejawat, senior, guru besar, bidan, perawat, dokter gigi, dan semua unsur tenaga kesehatan se-Indonesia yang di malam hari ini. Dan kita sangat senang dan berbangga hati guru kita semua di bidang hukum, Profesor Dr. Otto Cornelis sekaligus SH, MH, berkenan bergabung bersama kita di sela-sela kesibukan waktu beliau. Saya izin memberikan pengantar. Sebenarnya topik malam hari ini adalah tentang respon kita kepada surat edaran yang diberikan oleh Menteri Hukum hukum umum ya. Ya, hukum umum. Dirjen AHU ya, Dirjen AHU yang merespon surat dari Menteri Kesehatan tanggal 21 Oktober. Surat dari Dirjen AHU itu juga tanggal 30 Oktober. Tadi Prof sudah menyinggung sedikit. Tapi saya ingin mengantarkan juga tentang sejarah Kolegium Kedokteran, Prof. Bahwasanya Kolegium Kedokteran ini muncul di tahun 78, di mana Profesor Samsul Hidayat itu salah satu yang memulainya, guru besar, dan baru tahun 2005 ide-ide itu ditetapkan dalam bentuk konsil kedokteran telah undang-undang praktek kedokteran keluar. Dan mulai tahun 78 itu istilah kolegium telah ditetapkan dan berlaku di seluruh dunia, bahwasanya kolegium itu dibentuk oleh sekumpulan ahli, begitu, bukan pemerintah, tapi sekumpulan ahli dan disahkan oleh pemerintah. Selama hampir beberapa puluh tahun itu jalan lancar saja. Tiba-tiba sekarang semua terkejut setelah Kolegium Kedokteran itu dibentuk oleh pemerintah. Malah pemilihannya dikatakan seperti Kolegium Idol. Ada beberapa poin yang kami catat bahwasanya di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu, Prof, itu juga sebetulnya mengatakan untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan,
setiap kelompok ahli, tiap disiplin ilmu dapat membentuk kolegium. Jadi tiap kelompok, jadi undang-undang kesehatan ini juga sama dengan undang-undang praktek kedokteran, mengatakan setiap kelompok ahli membentuk kolegium. Di PP 704 juga mengatakan begitu. Mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan kesehatan dapat membentuk kolegium. Kolegium dimaksud ditetapkan oleh menteri. Cuma tidak disebutkan di sini menteri pendidikan kah atau menteri kesehatan. Nah itu poin-poinnya. Jadi sekarang dengan keluarnya surat itu, Dr. Ghazali Sitomorang nanti akan mempresentasikan juga bom waktu organisasi profesi, kata beliau. Jadi inilah yang cukup meresahkan karena ini bukan hanya masalah keresahan tenaga medis dan kesehatan. Ini pada ujungnya akan berefek rantai kepada pembentukan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan kesehatan, tentu saja masalah ketahanan bangsa dan kemajuan bangsa Indonesia ini. Ini yang membuat kita malam ini mendiskusikan masalah ini. Ya, jadi setelah hadir bersama kita Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SHA MHum, LLM, kita tahu semua, saya nggak usah bacakan lagi. Lalu ada Profesor Dr. Abdul Halim, SPPD SHMH, MM Finasim. Beliau akan mengkaji nanti bagaimana tinjauan hukum pembentukan kolegium ini dari Undang-Undang Kesehatan dan PP nomor 28 dan Peraturan Menteri. Tapi kita nggak bicara lagi Undang-Undang Praktek Kedokteran. Lalu Dr. Haji Bambang Wijo Cianto, SH, MH, aktivis pengacara Indonesia, pendidik, penulis, juga akan membahas sebetulnya siapa yang berkewenangan, apakah Menteri Kesehatan atau Menteri Pendidikan Tinggi dalam proses pendidikan dokter dan dokter spesialis di Indonesia. Hadir Pak Ghazali Sitomorang, apoteker, MSc PH, pengamat kebijakan publik, sering menulis juga, semua kita juga udah tahu. Beliau akan membawakan materi tinjauan kritis terhadap kewenangan dalam pembentukan kolegium bidang kesehatan. Ya. Dari ID ada Dr. Beni Satria, MKes, SHMH, ada panjang lagi, beliau juga adalah praktisi kesehatan juga, dan juga aktif di bidang hukum. Bersama kita hadir pelanggan nanti yang terhormat Ibu Nosah Bani Kaca Sungkana, Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, penulis pembicara pengamat fenomena sosial. Hadir Dr. Anda Kusno Mariah, MSc PhD, ini juga tokoh Indonesia sudah kita kenal. Lalu anggota DPD RI dari Kalimantan Timur juga adalah praktisi kesehatan, Dr. Haji Andi Sofyan Nasdam, spesialis saraf. Juga hadir Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD, SPBS, bedah saraf, dan Dr. Haji Nasrial Nazar, SPB, Finax, konsultan trauma, MHKes. Jadi itulah pembicara dan penanggap kita malam hari ini. Nah, saya mengundang Dr. Widya Murni, ada? Belum ya? Oke. Kalau begitu, dengan hormat kami mohon guru kita Profesor Dr. Otto Cornelis Kaligis untuk menyampaikan paparannya. Ya, baik Pak. Jadi selamat malam. Jadi pertama-tama tentu kita sependapat bahwa kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Perhimpunan Praktek Layanan Profesi yang bersifat otonom, itu dulu Pak, saya garis bawahi. Untuk masing-masing disiplin ilmu kedokteran gigi, dan ilmu kesehatan yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Sekarang ya, kita langsung kepada poin aja. Mengenai keputusan Menteri Kesehatan tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia tahun 2024-2028 nomor sekian tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode tahun 2024-2028. Kesatu, menetapkan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode tahun 2024-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Saya memberikan komentar, Pak. Keputusan Menteri Kesehatan cacat hukum karena hanya berdasar pada PP nomor 28 tahun 2024, pasal 708. Tidak berdasar pada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023.
Kalau kita bahas undang-undang, Pak, kita melihat di DPR itu siapa-siapa stakeholder yang mesti ikut berbicara mengenai undang-undang kesehatan. Berdasarkan pengamatan saya dan penelitian saya, kok tidak melibatkan para dokter-dokter ahli yang dari kolegium. Itu aja sudah merupakan cacat, Pak. Dan kemudian ada beberapa pasal yang saya catat ya di dalam katakanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai pasal 1 angka 26. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen. Di mana-mana dikatakan independen, Pak. Kalau sudah dicampuri pemerintah, sudah ada katakanlah intrik-intrik politik di dalamnya, Pak. Mungkin aja saya kira-kira nggak tahu, mungkin saya keliru barangkali. Tapi ada orang di belakangnya ini, dia di belakang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pak. Akan saya selidiki lebih lanjut, tapi nanti akan terbongkar nanti kalau saya majukan ke Tata Usaha Negara. Kemudian pasal 272 untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan dapat membentuk kolegium, Pak. Dan dapatnya itu tidak usah dengan campur pemerintah. Kolegium sebagaimana dimaksud pada ini merupakan alat kelengkapan konsil dan data menjalankan perannya bersifat independen, Pak. Kolegium memiliki peran menyusun standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dan menyusun standar kurikulum medis dan tenaga kesehatan pelatihan tenaga. Apakah itu mesti diatur semua Pak oleh penguasa? Saya kira pasti tidak, Pak. Keanggotaan berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan. Siapa yang menentukan ini, Pak? Apalagi mungkin, mohon maaf Pak ya, bagaimana kalau Menteri Kesehatan bukan seandainya bukan dokter, Pak? Bagaimana dia bisa mengerti mengenai katakanlah hal-hal yang dialami oleh kolegium, Pak? Mungkin juga dia membentuk ini karena mendapatkan nasihat barangkali yang kurang tepat dari bawahnya, karena setahu saya Menteri Kesehatan kita ini bukan berasal dari dokter, Pak. Mungkin beliau lebih seorang pengusaha, Pak. Kalau saya lihat ya, Pak ya. Jadi memang ada kepentingan. Makanya setelah mendapatkan dari Bapak kan saya coba lihat beberapa peraturan-peraturan, kemudian termasuk surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum tentang surat pemberitahuan nomor sekian perihal pembukuan daftar kolegium. Apalagi kan surat itu hanya memberikan waktu 14 hari ya? Iya, 14 hari. 14 hari. Padahal kan itu kan sebelumnya tahun 70-an itu kan perjanjian antara dokter ahli kan untuk membuat satu kolegium, Pak. Mana campur tangan pemerintah? Baru tahun 2023 setelah sekian lama ya ada katakanlah seorang Menteri Kesehatan, Pak. Mohon maaf kalau saya ngomong secara jelas. Saya mempertanyakan ya latar belakang undang-undang ini. Kalau menurut saya, makanya saya sangat ingin menguji ini, Pak, di katakanlah khususnya pembentukan kolegium itu, Pak. Itu bagi saya tidak sah, Pak. Karena pasti melanggar bukan PP 228 atau hanya berdasarkan PP, Pak. Tidak berdasarkan undang-undang kesehatan, Pak. Apa gunanya sih undang-undang kesehatan dibuat untuk melindungi dokter dengan pasien, Pak, sebenarnya? Jadi barangkali untuk sementara ya, saya akan susun. Nanti kita kumpul, nanti apa yang saya susun mengenai permohonan kepada tata usaha nanti Bapak bahas bersama, karena di situ banyak juga dokter-dokter ahli hukum, Pak ya. Kita berbagi pengalaman. Saya barangkali cukup banyak pengalaman saya di Badan Tata Usaha Negara ya. Belum lama sih saya mulai praktek tahun 66, Pak. Dan ya
agak banyak bela perkara luar negeri 40 tahun dipercayakan, tapi saya akan senang belajar dari Anda, tapi saya akan buat dulu apa yang saya buat, nanti Anda bahas, Pak. Itu jadi untuk sementara, karena memang dibicara sama teman-teman, sediakanlah waktu untuk dokter-dokter yang sangat terpelajari ini, Pak. Jadi itu aja singkatnya, saya akan konsentrasi di katakanlah keputusan Menteri Kehakiman Menteri Kesehatan, Pak. Ini saya lihat ini orang-orang yang ditunjuk ini, jadi bukan ya. Makanya upaya hukum yang saya siapkan adalah kalau pengujian uji material itu tentang kesehatan melalui Mahkamah Konstitusi lagi jalan ya Pak, saya dengar. Iya. Ya, lagi jalan. Kemudian pengujian uji material peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2021 dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengajuan gugatan tata usaha negara terhadap surat keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0103 Menkes 1581 2024 tanggal 30 September 2024 tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024 dan 2028. Mana itu daftar? Ini Pak. Yang tanggal 30 September. Jadi bantuan hukum saya pertama-tama Pak ini membatalkan ini keanggotaan ini Pak. Ya, Bro. Jadi itu, saya pertama, nanti yang lain-lain kita bicarakan kemudian, karena ini yang paling urgen ini Pak. Iya Bro. Ya, Bro. Dan ya kasih kesempatan kepada kami untuk menyusun untuk pertemuan selanjutnya, barangkali ya mungkin 3 hari udah selesai Pak. Oh, alhamdulillah 3 hari. Siap Bro. Ya. Jadi cuma itu Pak yang saya bisa. Prof, foto izin kalau ada daripada sejawat senior guru besar yang hadir malam hari ini, Prof Otto mungkin waktu beliau terbatas, tapi izin agak 3 pertanyaan Bro, nggak Prof Otto 2 pertanyaan? Iya. Ya boleh Prof ya? Silakan Pak. Ya, silakan. Tadi Dr. Widya Murni sempat berbincang, Dr. Imelda Dato sempat berbincang sama Prof Otto, mungkin ada yang mau ditajamkan lagi? Atau Dr. Widya Murni, saya menyapa. Ini apa Dr. Widya Murni? Ya, selamat malam Dr. Zul. Silakan Dr. Murni, mungkin ada yang lebih dipertajam. Tadi kan bertemu Prof Cornelis sekaligus tadi. Ya, sebenarnya dalam pertemuan siang tadi, Prof. Ada fotonya apa? Nggak kelihatan Dr. Widya? Ya, nggak ada fotonya. Maaf saya off-cam karena signal kurang baik ya. Oke. Silakan. Ya, jadi sebenarnya sama seperti yang sudah disebutkan Prof. Otto barusan, bahwa memang harusnya kolegium itu independen. Dan memang ya karena kolegium kan sebenarnya adalah sekelompok pihak yang akan mengatur jalannya keilmuan ya. Jadi dalam hal ini isinya adalah guru-guru besar dan tentunya orang yang berpengalaman untuk mengatur bidang keilmuan tersebut. Jadi tidak mungkin kalau kolegium itu harus dipilih oleh pihak pemerintah dan apalagi dipilih dari pihak orang-orang yang mungkin tidak capable untuk posisi tersebut. Jadi memang seharusnya ada kompromi atau ada diskusi antara pihak pemerintah jika ingin menunjuk siapapun. Tetapi ya di sini kan yang namanya undang-undang ya. Jadi sebenarnya ini sudah menyalahi apa yang disebutkan bahwa kolegium itu harusnya independen. Jadi itu sebenarnya sudah sangat jelas. Mungkin kita bisa tanyakan lebih jelas kepada Prof. Otto adalah bagaimana tentang surat tersebut yang tertanggal 30 Oktober, sementara kita ketahui bahwa pada kabinet yang lalu itu di mana ada Dirjen Hukum dan HAM itu hanya berakhir pada tanggal 20 Oktober. Sementara tanggal 30 Oktober itu kementeriannya saja sudah dibagi 3,
ya, ada hukum sendiri, ada HAM sendiri, dan bagaimana posisi surat ini, karena surat ini tertanggal 30 Oktober. Mungkin lebih baik Dr. Zul kita tanyakan Ya, posisi ya, surat ini. Ya, ya. Ya, makasih Dr. Widya. Ya, Pak, Ya, ya Prof. begini, pasti itu surat-surat palsu. Surat palsu. Dan saya akan laporkan. Kemudian kesimpulan saya dari pertemuan ini, kolegium sekarang dalam kendali kekuasaan politik dan karenanya menjadi tidak independen dan bukan lembaga ilmiah lagi. Itu yang paling parah, itu yang saya mau luruskan. Jadi lembaga ilmiah harus berada di luar lembaga kekuasaan. Itu intinya. Dan kami biasa berperkara di pengadilan, kalau melihat yang beginian, ini kok memakai surat palsu yang beredar di depan umum. Yang pasti kop suratnya itu kop surat sebelum tanggal 20 Oktober. Sebelum jadi saya akan pakai juga itu sebagai bukti bahwa ini memang dibuat terburu-buru untuk kepentingan artinya penguasa. Jadi tadi yang kesimpulan saya katakan, sejak kalau itu kita biarkan, maka kita sudah tidak independen lagi. Dan sekali kita dibawa kendali kekuasaan, itu akan berlanjut terus-menerus. Dia rusak mengenai. Jadi pemerintah, penguasa merusak kolegium. Itu aja Pak kesimpulan saya. Izin Prof, 2 pertanyaan lagi. Mungkin sejawat senior, guru besar yang mau merespon. Langsung aja raise hand. Saya tidak bisa baca tulisan. Ya, silakan, Dok. Silakan langsung, Dok. Prof Otto. Ya? Iya, Dr. Franz, Prof Otto. Dr. Franz, silakan ya. Oh ya. Iya. Saya mau tanya, ini strategi hukum yang Prof Otto mau ambil nih bagaimana? Apakah mau kita laporkan 263, 264 KUHP atau gugat di PT UN, Prof Otto? Kalau saya lihat ini kan karena dia sudah bentuk susunan pengurus, ya paling tepat ini kan tindakan administrator yang keliru dan onermatische overheads that itu aja. Jadi tujuan saya ke sana dulu sambil sambil jalan mungkin saya bisa laporkan pidana juga barangkali Pak. Iya, kan kita bisa temui juga ini. Sekarang kan wamennya dengan menterinya kan orang Peradi juga, kita bisa temui untuk bahas kasus ini kan, Prof Otto, untuk pembatalan surat. Ya, apalagi kan Prof kan juga dekat dengan Prof Yusril sama Prof Otto, kan kita bisa datang aja ke kantornya Prabowo, Pak. sebelum kita ngambil langkah hukum. Iya, bisa-bisa aja Pak. Ya, tapi nanti kalau diskusi nggak ada penyelesaian gimana Pak? Saya udah kebiasaan dengan ini birokrat ini. Ya diskusi. Mereka kadang-kadang baru diangkat menteri berani nggak mereka ambil keputusan membatalkan. Tapi bisa kita coba Pak. Saya bikin harusnya mungkin dengan Prof Oce yang bawa mungkin bisa dibatalkan surat itu, Prof. Ya, saya akan coba daripada Pak. Kita ngambil langkah hukum dulu. Ya. Baik. Kalau memang itu permintaan. Terima kasih, Prof. Ya, pertama kan tentu kalau saya ke Yusril saya bisa turun dia sekarang, saya mesti dapat kuasa dulu dari dokter-dokter Pak. Oh ya, ya, Prof. Ya, otomatis lah kalau kuasa pasti diberi, Prof. Iya makanya. Nanti kuasa untuk artinya melakukan artinya mediasi dulu kan. Semua perkara kan mediasi dulu sebelum kepada pokok perkara Pak. Kalau memang semua dokter mengingatkan demikian, kita akan membuat satu pendapat hukum bahwa ini adalah keliru, itu aja dulu. Iya. Tapi apakah sekarang menteri yang baru akan begitu mudah ya membatalkan keputusan menteri? Tapi ya kita coba aja kan namanya upaya hukum Pak ya. Ya. Dr. Zul. Terima kasih Dr. Ya, silakan dokter. Saya Sofyan Asdam, Prof. Ya, ini senior kita nih dari Kalimantan Timur. Silakan Dok, ya. Sofyan Asdam kebetulan sekarang anggota DPD RI. Ya. Saya memang melihat ini Prof, ini saya kira jalur yang paling tepat ini. So, kalau kita pakai jalur Senayan, itu kayaknya tidak ada jalan karena memang lahirnya terburu-buru kemarin Undang-Undang 17 itu dari Senayan dan orang-orang yang kemarin terlibat di dalam lahirnya undang-undang ini ya masih duduk semua rata-rata di DPR. Ya, jadi itu Prof, saya sangat mendorong
kalau kita bisa menyelesaikannya melalui jalur hukum ini, Prof. Ya, itu aja, Prof. Terima kasih Pak ya. Ya. Oke, mungkin Prof. Idrus ya, Prof. Idrus. Iya. Silakan Prof. Ya. Iya. Prof. Oce, selamat malam. Ya. Selamat malam Idrus Pak. Ya. dari Makassar. Makassar pernah kamu menjo. Iya. Enggak begini ya. Kalau saya analisa terbitnya Kolihim itu oleh karena keinginan di mana menteri sudah berhasil mempengaruhi yang menentukan pemerintahan sekarang bahwa kita butuh dokter banyak, butuh spesialis. Nah, timbullah apa yang dikatakan hospital base dan university base. Ya. Nah, hospital base sebetulnya ini sekarang memang sudah jalan hospital base-nya, tetapi masih tidak terlalu ya tertatih-tatih. Oleh karena satu, dia nggak punya kolehim. Analisa saya, oleh karena dasar itu kemungkinan, makanya Pak Menteri buat kolegium. Walaupun itu kolegium sekarang ini satu prodi, satu dokter kolegium. Nah, sekarang kan masalahnya, kalau yang di bidang saya misalnya bedah tulang, ada satu dokter kolegium. Nah, kita di kolegium, University Kolegium itu, di mana ada guru besar, ada KPS, ada kepala bagian, dan lain-lain sebagainya, itu mengatur. Mau ujian aja kita yang ngatur. Sekian banyak kepala yang masuk untuk membuat soal. Tetapi kalau cuma satu orang, gimana? Nah, kalau saya melihat, saya nggak tahu apakah ini benar atau salah, tetapi keinginan pemerintah sekarang ini mau bagaimana caranya mempengaruhi kolegium yang ada di university untuk bersama-sama membentuk kolegium yang ada di Kementerian Kesehatan. Tetapi kan kalau seperti itu, kelihatannya ya kita nggak independen lagi. Kalau dikatakan Prof. Oce tadi bahwa ini kan ya kalau kita lihat per definisi, kolegium itu memang independen. Jadi saya kira, dan kalau saya lihat kolegium ini yang menentukan semuanya, pendidikan apa segala macam, membuat soal, membuat kuliah dan lain-lain sebagainya, itu kan dari kolegium terbitnya. Nah, hospital base ini nggak punya badan itu. Jadi ini yang barangkali saya nggak tahu saya salah atau benar, tapi kira-kira pemerintah memikirkan agar supaya kira-kira ya seperti itulah. Maksudnya dibentuk kolegium Kemkes, di mana akhirnya nanti mempengaruhi kolegium-kolegium yang ada di universitas. Itu barangkali Prof. Oce. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Masih Prof. Idrus. Ya. Terima kasih Pak. Jadi Ya, kasih. Kalau pendapat saya barangkali saya titik beratkan kepada independensi dari Independensi. Jadi bagaimana kita nanti olah itu ya. Kalau Bapak memang terima ini mungkin saya nggak sependapat Pak. Yang dibikin oleh katakanlah mundur SK Menteri terakhir. Yeah. Kalau ini Pak, kalau saya dari segi praktisi saya tidak sependapat Pak, itu aja. Yeah. Jadi saya akan majukan ke Perintah Tata Usaha Negara untuk membatalkan ini Pak. Yeah. Kembali kepada independensi dari kolegium Pak. Itu aja. Yeah. Terima kasih Prof. Otto Cornelius Kaligis.